yaitu kerjasama dagang antar dua negara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kepastian tarif resiprokal untuk Indonesia sudah diumumkan 19%, turun dari sebelumnya 32%. Pemerintah sangat optimis besaran tarif ini mampu mendongkrak ekonomi, tapi di sisi lain ada kesan kita disandera Amerika Serikat dengan sejumlah persyaratannya. Jadi dengan turunnya tarif ke 19% ini, kira-kira bisa bikin kita happy atau justru membuat kita semakin worry? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu berapa besarnya tarif masuk negara tetangga kita di ASEAN ke Amerika Serikat. Apabila Indonesia mendapat tarif 19%, bisa dikatakan bagaimana dengan negara-negara tetangga kita yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Pertama, Malaysia dengan nilai sebesar 25% tarif, kemudian ada Vietnam dengan 20%, Filipina 20%, dan Thailand 36%. Tapi nampaknya juga masih banyak negara yang masih melakukan negosiasi dan juga kompromi dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif resiprokal mereka, termasuk Thailand. Dan kalau kita melihat dari global sedunia, ternyata tidak semua negara mau melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat atau mencari komitmen yang bisa menguntungkan. Seperti Rusia. Rusia ternyata diancam oleh Amerika Serikat apabila tidak menghentikan perang dengan Ukraina dengan tarif sampai 100%. Tapi apa kata Putin? Putin bilang tidak peduli. Lalu dengan Cina, Cina ternyata juga diancam mendapatkan tarif sebesar 100%. Nah dengan 100% ini ternyata Cina lebih mengkonfrontir karena akan membalas tarif Amerika Serikat ini dengan mengancam memutus rantai pasokan globalnya. Jadi tidak semua negara ya mau ikut dengan apa yang disarankan oleh Amerika Serikat. Kita lihat ke yang lain. Berbicara dengan rantai pasokan global, kita akan lihat kira-kira produk atau pasokan apa saja yang akan diekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang dikenakan tarif 19% ini. Kita lihat di screen. Pertama yang cukup besar di sini adalah perlengkapan elektrik atau elektronik sebesar 16,71% dari total angka kita. Lalu kedua ada alas kaki, ada pakaian rajutan sebesar 8,60% dari total keseluruhan ekspor kita. Kemudian juga ada pakaian yang bukan rajutan sebesar 8,61%. Dan juga ada lemak nabati sebesar 6,94%. Ada juga di sini seperti ada mesin juga, kemudian juga ada kokoa dan juga masih barang lain yang menjadi produk andalan Indonesia untuk ekspor ke pasar Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat bagaimana sebenarnya impor dari Amerika Serikat ke Indonesia, kita lihat barangnya apa saja. Baik. Oke. Baik, kita lihat sebentar. Oke, ini dia. Ini adalah barang-barang yang menjadi andalan Amerika Serikat masuk ke pasar Indonesia. Yang pertama ada bahan bakar minyak dan juga gas. Lalu yang kedua juga ada mesin, produk farmasi, dan juga biji minyak, serta ada produk kimia. Dan kalau kita melihat dari tahun 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai sekitar 14,3 miliar dolar. Di mana ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2024 ini mencapai 26,3 miliar dolar. Sedangkan impor dari Amerika Serikat sebesar 11,97 miliar dolar atau hampir mendekati 12 miliar dolar. Dan menurut data Badan Pusat Statistik, surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai 5,4 miliar dolar hanya dalam periode Januari hingga April 2025. Dan ternyata tidak hanya memberikan turun menjadi 19% saja, namun kita juga akan melihat kira-kira ada komitmen yang coba ditawarkan juga oleh Amerika Serikat kepada Indonesia supaya tarif turun dari 32% menjadi 19%. Kita lihat kira-kira apa saja komitmennya. Komitmen yang pertama adalah Indonesia harus membebaskan tarif masuk dari Amerika Serikat dan Amerika Serikat mendapatkan keleluasaan untuk bisa meraih seluruh akses dari semua sektor yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, Indonesia juga harus mengimpor energi dari Amerika Serikat sebesar 244 triliun rupiah. Kemudian Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian Amerika Serikat sebesar 73 triliun rupiah. Mulai dari gandum dan juga kedelai, salah satunya itulah itu. Kemudian juga ada Indonesia juga harus membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Satunya adalah Boeing 777. Dan kalau kita melihat dari 4 skema kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini, 3 adalah bentuk komitmen Indonesia kepada Amerika Serikat untuk membeli beberapa produk-produk
andalan dari Amerika Serikat yang sudah kita bahas sebelumnya. Mulai dari pesawat terbang, energi dan juga minyak dan juga gas, kemudian juga barang-barang pertanian. Namun yang harus kita melihat lebih seksama lagi adalah poin yang pertama, di mana Amerika meminta untuk dikenakan tarif 0% dan juga bisa masuk ke seluruh lapisan ataupun akses pasar Indonesia tanpa terkecuali, dan ini merupakan pertama dalam sejarah kerjasama dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan kita akan melihat sama-sama kira-kira dari ini semua, kira-kira apa yang menjadi happy-nya kita. Mungkin banyak orang akan melakukan ini sebetulnya happy gitu, karena memang dengan adanya kesepakatan ini ada banyak produk-produk dari Amerika Serikat yang akan masuk ke pasar Indonesia seperti elektronik, kemudian juga ada farmasi atau obat-obatan dan juga masih banyak yang lain gitu. Namun ini juga harus dikhawatirkan karena dikhawatirkan dengan adanya tarif 0% dan juga bisa masuk ke seluruh akses ataupun sektor di Indonesia akan semakin membengkak jumlah produk yang akan masuk ke Indonesia dari Amerika Serikat. Seperti tadi, ada suku cadang dari pesawat, kemudian ada pertanian, kemudian juga ada barang-barang elektronik, pakaian, dan masih banyak lagi. Karena memang dari 5 jenis produk impor tadi, itu dari mulai Januari hingga April saja, nilainya itu sudah, atau di akhir 2024, nilainya sudah mencapai 5,37 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 87,3 triliun rupiah di akhir 2024. Dan kalau kita melihat dengan kondisi ini semua, ternyata tidak semua orang itu merasa happy juga gitu. Karena terkait dengan apalagi item yang pertama, tarif 0% dan bebas masuk ke seluruh akses pasar ataupun sektor di Indonesia. Banyak pihak yang khawatir tentang dampak kesepakatan ini terhadap industri dalam negeri, terutama sektor pertanian dan juga manufaktur, karena potensi peningkatan impor dari Amerika Serikat ini. Lalu dengan kondisi-kondisi ini, apakah akan semakin membuat neraca dagang kita masih terus surplus seperti 3 tahun terakhir antara Indonesia dengan Amerika Serikat, atau justru akan membuatnya semakin minus karena semakin banyak lagi produk Amerika Serikat yang akan masuk ke pasar Indonesia? Kita lihat saja, kira-kira akan seperti apa policy ataupun kebijakan dari Indonesia dalam menanggapi kondisi yang terjadi saat ini di dunia global maupun bilateral antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kita masih nunggu saja. Namun yang jelas, semuanya masih terus bergulir.